الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'asu kullu abdin alama mata alaih. Wa fi riwayatin ukhra yub'asu alama mata alaih. Al hadis au kama qala. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, hingga malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di malam ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, khususnya yang kita lakukan pada malam ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan pertolongan pada kita, berikan hidayah pada kita, sehingga kita bisa melakukan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, malam ini kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Judulnya adalah Babu al-Hasu ala asliyadil minal khairi fi awakhiril umur. Artinya bab anjuran untuk memperbanyak kebaikan di akhir-akhir umur, Pak. Jadi kita yang hadir di tempat ini, kita kan tidak tahu, Pak, misalnya umur kita sampai berapa kan tidak tahu. Jadi masing-masing orang, masing-masing manusia, insya Allah tidak ada, Pak, yang mengerti kira-kira dia itu matinya kapan. Cuma Nabi itu memberi Nabi itu memberi rambu-rambu, Pak. Jadi misalnya di dalam hadis Nabi pernah bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, nggih Pak nggih.
Jadi kita memang nggak tahu Pak. Jadi kita mati kita apa umur berapa kita nggak tahu. Orang yang muda mati nggih pantas Pak nggih. Orang yang tua mati ya lebih pantas nggih. Tapi Nabi itu memberikan ancar-ancar Pak. Jadi umat Muhammad a'maru ummati, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Bapak-bapak yang berbahagia nggih. Jadi Imam Nawawi ketika menjelaskan bab ini Pak nggih, ayat yang ia angkat, dalil yang ia angkat, yang pertama adalah Quran surah Fatir Pak. Surah Fatir itu surah nomor 35. Ayatnya ayat nomor 37. Di sana Allah berfirman, tidak usah dibaca semua Pak nggih. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Monggo Pak Eko. Surat 35 namanya surah Fatir. Ayatnya ayat nomor 37. Bukankah niku Pak bacanya mulainya, tidak usah semua. Dan mereka berteriak Nggih, enggak. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Oke. Awalam nu'ammirukum, kata Allah. Bukankah kami, kata Allah, telah memanjangkan umur kalian? Ma yatadzakkara, mengapa tidak berpikir fihi di dalamnya, man tadzakkara, orang yang mau berpikir. Mengapa tidak mengambil pelajaran? Orang yang mau mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi apa Pak yang dimaksud dengan bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Kalau di dalam ayat yang lain Pak, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum mayyuraddu ila ardalil umur. Apal Pak? Wallahu khalaqakum, Allah adalah zat yang telah menciptakan kalian. Summa yatawaffakum, kemudian Allah yang akan mewafatkan kalian, mematikan kalian. Wa minkum mayyuraddu ila ardalil umur. Di antara kalian itu ada yang dikembalikan ila ardalil umur, kepada serendah-rendahnya umur. Jadi kata-kata dipanjangkan umurnya Pak, jadi kata kami panjangkan umurnya dan kami kembalikan mereka itu serendah-rendahnya umur, itu satu makna Pak. Misalnya jadi kata bukankah kami telah panjangkan umurmu, itu ada yang menyatakan awalam nu'ammirukum sittina sana, artinya bukankah kami telah panjangkan umurmu itu sebanyak 60 tahun. Artinya orang yang orang yang umurnya nyampe 60 tahun Pak, berarti orang itu telah dipanjangkan umurnya Pak. Itu menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang nomor dua, yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya samani asrota sanatan, orang yang umurnya itu 18 tahun Pak. Ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang menyatakan 18 tahun, wakila arba'ina sanatan, ada yang menyatakan 40 tahun. Jadi orang yang umurnya 40 tahun atau 60 tahun atau mungkin paling kecil, paling pendek
18 tahun, Pak. Orang itu napa telah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih, seperti saya bilang tadi, Bang, nggih. Jadi ayat ini, Pak. Jadi yang dimaksud dengan mereka, bukankah kami telah panjangkan umurnya, itu semakna dengan ayat, nggih, di antara kalian ada yang kami kembalikan kepada serendah-rendahnya umur. Imam Al-Qatadah, Pak, mengatakan yang dimaksud dengan serendah-rendahnya umur itu ada yang menyatakan tis'una sanah, orang yang umurnya 90 tahun, Pak. Makanya Nabi itu memberi contoh pada kita, Pak, nggih. Nabi memberi contoh pada kita itu berlindung dari ardalil umur, Pak, serendah-rendahnya umur. Kenapa? Karena orang itu kalau nopo nggih, orang itu kalau umurnya itu terlalu panjang, Pak, umurnya itu terlalu panjang, nggih, dan itu tidak barokah. Saya ulangi, orang yang umurnya panjang tapi yang tidak barokah itu rata-rata kan menyusahkan anggota keluarganya, nggih. Di satu sisi, Pak, nggih, di satu sisi kita memang, jadi misalnya ada doa Allahumma atil umurona fi ta'atik, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan pada Engkau. Umurnya panjang tetapi dalam ketaatan. Tapi ketika orang umurnya panjang sementara nopo umurnya itu tidak dalam ketaatan, itu rata-rata, Pak, rata-rata orang yang pikun, Pak. Orang yang umurnya panjang, yang orang itu tidak berada di dalam ketaatan, rata-rata, Pak, walaupun tidak semua. Oke. Makanya kata ardalil umur itu ada yang mengartikan pikun, Pak. Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ardalil umur. Ardalil umur itu ada yang mengartikan pikun, Pak. Ada yang mengartikan ardalil umur itu orang yang umurnya 90 tahun, Pak. Orang yang umurnya 90 tahun itu, Pak, itu rata-rata lah, Pak. Tasik sehat mboten, Pak? Rata-rata, nggih, saya tanya rata-rata, nggih. Makanya nggih, jadi apa? Nabi itu pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasul, ayyun nasi afdal?" Ya Rasul, manusia yang paling baik itu yang bagaimana? Nabi mengatakan mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan orang itu bagus amal perbuatannya. Makanya kita bisa minta umur panjang tapi dalam ketaatan, Pak. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih, Imam Ibnu Katsir, saya ulang lagi. Jadi ardalil umur itu ada yang mengartikan orang yang umurnya 90 tahun, Pak. Ada yang mengatakan ardalil umur itu orang yang umurnya 75 tahun. Ada lagi yang mengatakan ardalil umur itu orang yang pikun. Orang yang muda pikun apa wonten, Pak? Rata-rata yang pikun kan sudah tua, Pak, nggih. Bapak-bapak yang berbahagia, Imam Ibnu Katsir kaitannya dengan umur ini, Pak, nggih. Itu pernah mengatakan, ini saya ingat pernah saya sampaikan di mimbar ini. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, al abdul muslimu idza balahu arba'ina sanah khaffafallahu hisabahu. Orang Islam yang umurnya nyampe 40 tahun, Pak. Jadi dia itu istiqomah dalam agama Islam, teguh dalam keislaman itu sampai 40 tahun. Jadi orang yang nyampe 40 tahun dia tetap istiqomah beragama Islam, mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Nabi mengatakan khaffafallahu hisabahu, maka Allah akan mudahkan hisabnya. 40, Pak. Dan insya Allah Islam itu sering, Pak, menyebut angka 40. Nabi Muhammad itu kan diangkat menjadi Rasul kan umur 40, gitu. Nabi Musa
diperintahkan untuk mikot menyendiri Pak, meninggalkan umatnya. Ya, mikot itu kan selama 40 hari. 30 hari di bulan Dzulqa'dah, 10 hari di bulan Dzulhijjah, 40 hari. Orang yang melakukan haji Pak, orang yang melakukan ibadah haji, itu kan ada yang namanya sholat apa? Yang 40 hari itu loh Pak. Ya, jadi di Madinah sholat selama 40 kali, ya. Kemudian di Makkah juga sholat selama 40 kali. Bahkan Nabi mengatakan, ini kaitannya dengan umur 40 Pak, umur 40, ya. Orang yang sholat jamaah selama 40 kali Pak, tidak pernah berhenti. Jadi 40 kali dia melakukan sholat jamaah, tidak pernah berhenti dan tidak terlambat. Orang itu satu, dihindarkan dari apa? Dari sifat munafik. Yang nomor dua, orang itu dihindarkan dari apa itu siksa kubur. Dalam Quran Pak, dalam Quran kalau jenengan lihat, okay, umur dianggap matang dalam Islam itu umur 40 Pak. Ya, umur 40. Jenengan bisa ngecek dalam Quran surat nomor itu, surah Al-Ahqaf surat nomor 46 ayatnya ayat nomor 15. Okay. Kembali ke sini Pak. Okay. Barang siapa seorang muslim yang umurnya sampai 40 tahun, maka Allah akan mudahkan, Allah akan ringankan hisabnya. Wa idza balagha sittina sanah, orang Islam yang umurnya nyampe 60 tahun, langkung jarang malah nggih. Umurnya nyampe 60 tahun. Razaqahullahu al-inabah ilaihi. Maka orang itu oleh Allah diberi kecenderungan untuk bertobat. Umur 60 Pak. Jadi orang Islam yang umurnya nyampe 60, artinya sampai umur 60 orang itu tetap istiqomah, teguh di dalam keislaman. Maka orang itu diberi yang namanya kecenderungan untuk kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza balagha sab'ina sanah, apabila orang itu umurnya nyampe 70 tahun, sabbatallahu hasanatihi wa mahasayatihi, Allah akan mantapkan, kuatkan orang itu untuk melakukan kebaikan dan akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Wa idza balagha tis'ina sanah, apabila orang itu umurnya nyampe 90 tahun, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih, kembali ke ayat ini Pak nggih. Bukankah kami, kata Allah, telah memanjangkan umurmu? Mengapa tidak mengambil pelajaran orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi memanjakan umur itu, ini kalau kita ambil rata-rata loh Pak, rata-rata. Orang yang umurnya 40 tahun Pak, makanya Nabi pernah mengancam, barang siapa yang umurnya nyampe 40 tahun, kemudian kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya, alamat Pak, pertanda orang itu akan masuk dalam neraka. Jadi kiai dari Jawa Tengah yang namanya yang terkenal nih Pak, Mbah Maimun nih, dia mengatakan orang itu kalau sudah umur 40 tahun kok enggak bisa kaya Pak, alamat enggak bisa kaya Pak. Makanya kalau 40 tahun belum kaya, itu mestinya yang diperbanyak itu akhiratnya Pak itu. 40 tahun. Kemudian yang nomor 2 dalam ayat ini Allah mengatakan waja'akumun nadzir, telah datang kepada kalian itu peringatan. Apa Pak yang dimaksud dengan an-nadzir dalam ayat ini? Yang pertama apa? Yang pertama, an-nadzir itu artinya Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang umurnya panjang, orang yang telah kedatangan risalah. Mengapa mereka itu tidak bisa mengambil ibrah? Mengapa mereka tidak bisa mengambil pelajaran? Kata an-nadzir itu ada yang menyatakan Al-Quran Pak, Al-Quran, Al-Quran.
Tapi kebanyakan ulama tafsir Pak mengatakan yang dimaksud dengan waja'akumun nadhir itu asaib, artinya uban Pak. Jadi orang yang punya uban itu Pak, uban itu peringatan Pak, makanya Imam Al-Bahawi di dalam tafsirnya beliau mengatakan jadi awalam nu'ammirukum, bukankah kami telah panjangkan umurmu hatta sibtum, sehingga rambutmu itu beruban Pak. Ngapunten, kula boten bermaksud menyinggung Pak, saya cuma membacakan Pak. Bukankah kami telah panjangkan umurmu, kata Imam Al-Bahawi, hatta sibtum, sampai rambutmu itu beruban. Wa yuqalu, dikatakan as-sayyibu nadhirul maut, uban itu adalah peringatan untuk mati Pak. Tapi bukan berarti orang yang beruban mati dhisik, mboten lho Pak. Orang yang muda mati ya banyak. Kemarin itu anaknya teman saya Pak, umur 24 tahun, masuk rumah sakit 2 hari bablas Pak, 2 hari. Ada yang umur 29 tahun masuk rumah sakit SK Tulungagung Pak, setengah jam Pak, bablas itu. Ini yang baru teman saya sendiri. Teman saya sendiri. Jadi umurnya 40 lebihnya tidak banyak Pak. Sekarang menderita ginjal kronis di rumah sakit SK. Tapi tidak mesti Pak, tidak mesti. Tapi rata-rata lah Pak. Kalau kita persentase, orang yang mati tua dan mati muda itu kan banyak yang mati tua tuh Pak. Makanya Nabi mengatakan as-sayyibu. Jadi ada yang menyatakan as-sayyibu nadhirul maut. Jadi uban itu adalah peringatan untuk mati. Wafil asar, di dalam asar itu perkataan sahabat. Kalau perkataan Allah namanya kan Al-Quran, perkataan Nabi namanya kan hadis. Kalau perkataan sahabat itu namanya asar, asar atau khobar. Jadi di dalam asar ini ditulis oleh Imam Bawawi dalam tafsirnya, ada perkataan ma min sa'rotin tabidu, tidak ada rambut yang berwarna putih. Rambut yang berwarna putih apa Pak? Uban Pak. Tidak ada rambut yang berwarna putih illa qalat li ukhtiha, kecuali rambut itu mengatakan kepada saudaranya. Rambut yang lain maksudnya, ista'iddi faqad qaraba al maut, bersiap-siaplah kalian karena kematian itu dekat kepada kalian semua. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi mestinya dengan orang itu diberikan umur panjang, dengan orang itu rambutnya sudah putih, mestinya orang itu lebih banyak di dalam melakukan amal kebaikan. Kemudian hadis-hadisnya Pak nggih. Wa amma al hadisu, adapun hadis-hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberi ridho kepadanya, meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, a'darallah, Allah memberi udzur, Allah memberi udzur ilam ri'in, kepada seseorang, akhara ajalahu, dengan mengakhirkan ajalnya, dengan mengakhirkan waktu matinya, hatta balagha sittina sanah, sampai umurnya itu menjadi 60 tahun. Artinya ngeten Pak nggih. Jadi maksud hadis ini Pak nggih? Orang itu kalau umurnya sudah nyampe 60 Pak, ngapunten, saya tidak bermaksud menyinggung Pak. Belum tentu loh Pak nggih. Sekarang yang muda mati juga banyak Pak nggih. Artinya orang itu kalau umurnya sudah 60 tahun,
Mestinya orang itu lebih lebih dekat, lebih teguh, lebih rajin di dalam melakukan amal ibadah. Jangan seperti kata orang Jawa, daplek beringkilan niku Pak, nyelot tuwek tapi malah petakilan. Nggih. Jadi dengan kita diberi umur panjang, mestinya kita itu lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih. Itu arti yang pertama, Pak. Jadi kalau di hadis yang selanjutnya, hadis nomor 2 maksud saya, ini ada cerita, Pak, nggih. Jadi ada cerita. Ini yang diceritakan adalah sahabat Ibnu Abbas. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, maksudnya meridhoi Abbas dan anaknya. Qala, dia berkata, Kana Umaru radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Adalah sahabat Umar Ibnul Khattab memasukkan aku dalam golongan orang-orang tua, Pak, yang mereka itu ikut perang Badar. Ketika itu Ibnu Abbas umurnya masih 11 tahun, Pak. Jadi Ibnu Abbas itu umurnya 11 tahun oleh Umar bin Khattab itu dimasukkan dalam kelompoknya orang tua, Pak. Orang yang sudah tua. Faka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi faqala. Seakan-akan sebagian mereka itu bertanya di dalam hati, bertanya dalam hati. Lima yadkhulu hadza, kenapa anak masih sekecil itu kok dikelompokkan, dimasukkan dalam kelompok kita? Misalnya apa nggih? Jenengan sholat. Kemudian yang imami itu anak yang masih muda, Pak. Jenengan gerundel betul, Pak? Mesti gerundel, Pak. Cah cilik kok kon imami. Apa ora nek tuwek kan nonton, Pak nggih. Makanya ketika Umar Ibnul Khattab memasukkan Ibnu Abbas, umurnya masih 11 tahun, Pak. 11 tahun itu kira-kira kelas berapa, Pak? Masih SD tuh, Pak. Itu dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang tua, yang mereka itu pernah mengikuti perang Badar. Maka orang-orang yang tua itu gerundel, mereka itu gerundel menggerutu. Lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna umislahu. Kenapa anak masih kecil kok dimasukkan dalam kelompok kita? Anak kita loh seumuran dengan dia itu. Faqala Umaru innahu min haitsu alimtum. Umar mengatakan dia itu masih muda, Pak. Tapi ilmunya itu setingkat dengan kalian. Ada Pak, anaknya itu kecil tapi pinter, gitu. Tua tapi mboten patek pinter. Kalau mboten maksud ngoten, Pak. Makanya kita tidak boleh melihat umur. Mungkin orang itu umurnya pendek, umurnya masih sedikit, tapi ilmunya mumpuni, ya. Jadi Ibnu Abbas itu umurnya memang masih kecil, masih sedikit, tapi ilmunya itu setara dengan kalian. Fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum. Kemudian di kesempatan yang lain Ibnu Abbas itu dipanggil lagi oleh Umar, dimasukkan dalam kelompoknya orang yang sudah tua-tua niku, Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liriyahu. Aku tidak mengerti, kata Ibnu Abbas, Umar memanggil aku itu kecuali hanyalah untuk memperlihatkan aku di tengah-tengah mereka, Pak. Jadi Ibnu Abbas masih kecil tapi dikumpulkan, dimasukkan dalam kelompoknya orang yang sudah tua. Qala. Kemudian Umar bertanya, Pak, pada orang yang sudah tua niku, Pak. Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi orang yang sudah tua niku ditanya oleh Umar, bagaimana pendapat kalian tentang ayat Al-Qur'an yang bunyinya idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Jadi orang yang tua ditanya, kira-kira maksud ayat itu, Pak, apabila telah datang pertolongan Allah
dan kemenangan. Maksud ayat itu bagaimana? Maka sebagian orang yang tua niku menjawab, umirna nahmadullaha wa nastahfiruh. Kami, kata orang yang sudah tua, diperintahkan untuk memuji Allah, dan kami diperintahkan untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Idza nasarona wa fataha alaina, ketika kami diberikan pertolongan dan kami diberikan kemenangan. Jadi ketika kita sudah diberikan kemenangan, kita sudah diberikan pertolongan oleh Allah, kita diperintahkan memuji Allah dan beristighfar kepada Allah. Fasa kata ba'dhum, yang lain diam Pak, tidak bisa menafsir ayat itu. Kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apa seperti itu pendapatmu hai Ibnu Abbas? Maksud ayat tadi. Fakultullah, Ibnu Abbas bukan. Jadi ayat itu bukan Allah memerintahkan kita untuk membaca tahmid. Lewat ayat itu bukan Allah memerintahkan kita baca istighfar, bukan Pak, kata Ibnu Abbas. Tapi maksud ayat itu, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Itu adalah ajal Nabi lah. Jadi dengan turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu ayat itu pertanda bahwa Nabi itu akan meninggal dunia. Logikanya gini Pak, ketika orang itu menyampaikan tugas Pak, kemudian tugasnya sudah selesai, kan ya sampun ya Pak. Kanjeng Nabi Rasulullah ketika dia itu menyampaikan tugas risalah yang bernama agama Islam menika, ketika risalah itu sudah selesai, kan Nabi mangkat Pak. Nabi akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika alamatu ajalihi. Jadi ayat itu adalah pertanda akan kewafatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian Umar mengatakan ma'a'lamu minha illa ma taqulu. Aku tidak lebih mengetahui tentang tafsir ayat itu kecuali dari apa yang kamu katakan. Artinya yang paling benar itu bukan pendapatnya orang yang tua Pak. Yang benar itu ternyata adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Makanya kita tidak boleh Pak, kita itu meremehkan orang yang masih muda itu tidak boleh Pak. Dan sekarang tuh kelihatannya terutama di kota-kota, masjid itu rata-rata yang imami kan orang yang muda Pak. Jadi kalau lihat di masjid Al-Akbar itu Pak, yang imami yang enak itu loh Pak, saya namanya lupa, itu masih muda Pak. Masjid Al-Falah Sragen Pak, itu imamnya itu masih muda Pak, masih muda. Pondok LKC Mojokerto niku yang diasuh oleh Sinten Pak Fatkur itu. Jadi santri-santrinya yang masih muda itu Pak, terutama di bulan Ramadan disebar Pak di masjid-masjid itu. Masih muda-muda. Kita yang tua itu kadang kan apa dhuwur ngisore lali itu Pak. Apa ngisor dhuwure lali. Yang muda kan masih kuat. Makanya kita nggak boleh meremehkan orang yang muda. Sementara yang muda nggak boleh terlalu tidak menghormati kepada orang yang sudah tua. Jadi veteran perang Badar yang umurnya sudah tua itu ternyata ilmunya tidak lebih banyak dibanding dengan Ibnu Abbas yang ketika itu umurnya masih 11 tahun Pak, masih 11 tahun. Jadi dari hadis ini pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, orang yang tua tidak boleh Pak meremehkan orang yang muda Pak. Yang tua tidak boleh meremehkan yang muda. Tapi mestinya yang muda ya tahu diri Pak. Yang muda mestinya ya tahu diri. Artinya ini taruhlah misalnya ngimami Pak, yang ngimami. Yang muda itu kalau tidak dipersilakan ya
Jangan moro-moro maju Pak, nanti nggih ya minimal dipersilahkan. Bapak-bapak yang berbahagia nggih, semenjak turun ayat itu Pak nggih, jadi semenjak turun ayat itu kata Ibu Aisyah nggih, jadi semenjak turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba nggih, Ibu Aisyah mengatakan ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath ila yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Artinya ngeten. Jadi semenjak turun ayat itu surah napa niku? An-Nasr nggih, An-Nasr ayat terakhir. Kata Ibu Aisyah, Nabi itu tidak pernah Pak melakukan sholat kecuali doanya niku subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bapak-bapak yang berbahagia nggih, sebelum kita mundur ke belakang sedikit Pak nggih. Jadi ketika turun Quran surat Al-Waqiah ayat yang terakhir ingat saya ayat nomor 99 nggih, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi mengatakan ij'alu fi ruku'ikum nggih. Jadi ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi mengatakan jadikan ia sebagai bacaan rukukmu. Maka ruku itu awalnya kan subhana rabbiyal azim kan ngoten Pak nggih. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ketika turun ayat sabbihis rabbikal a'la. Sabbihis rabbikal a'la, Nabi bersabda jadikan ia sebagai bacaan sujudmu. Jadi rukuk bacaannya subhana rabbiyal azimi, kemudian sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la. Itu awalnya ngoten Pak Imam. Ketika turun surat napa? An-Nasr yang terakhir fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, bacaan Nabi dirubah Pak. Jadi bacaan Nabi entah di saat rukuk, entah di saat sujud, bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Bapak-bapak yang berbahagia, kalau jenengan ukur, mungkin jenengan pernah melakukan semua. Orang yang membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali Pak. Saya ulangi, orang yang membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali itu sama dengan membaca subhanakallahumma niku wau 1 kali. Nggih Pak Eko. Nggih Pak Slamet. Nggih. Jadi jenengan baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli 1 kali Pak. Itu sama dengan membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Umar bin Abdul Aziz Pak, Umar bin Abdul Aziz. Jadi Nabi ada yang mengatakan itu. Demi Allah, orangnya adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan kanjeng Nabi, Umar bin Abdul Aziz Pak. Umar bin Abdul Aziz itu kalau sholat Pak, baca donga niki 10 kali Pak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah 10 kali Pak. Berarti sama dengan pinten? 30 kali. Makanya ngeten ya bapak-bapak yang berbahagia, sholat itu kan ukurannya kan ruku dan sujud ya. Jadi baik dan tidaknya sholat seseorang itu ukurannya ruku dan sujud. Makanya ketika kita sholat ya, dan memang dalam Al-Quran sholat itu sering disebut dengan bahasa ruku dan sujud Pak. Misalnya dalam Quran surah Al-Hajj Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanur ka'u, ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman rukuk dan sujudlah. Jadi sholat itu barometernya Pak, barometernya rukuk dan sujud. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika dia melakukan sholat jadi ketika rukuk, ketika sujud baca itu 10 kali. Dan ya suwene Pak nggih. Mungkin ya kita sendiri atau ngeten Pak nggih, mungkin solusinya begini. Jadi ketika jenengan sholat dalam kondisi kita tergesa-gesa, mungkin ketika kita sedang jadi musafir,
Doanya yang pendek tadi Pak, nggih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, nggih. Tapi ketika kita sholat sendirian, yang panjang niku wau dibaca semua Pak, nggih. Jadi dibaca semua. Bapak-bapak yang berbahagia, yang terakhir Pak, yang terakhir, nggih. Ini insya Allah disambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi kenapa kita itu harus memperbanyak amal baik di akhir-akhir umur kita Pak? Jadi Nabi pernah bersabda ngeten, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaih. Orang itu akan dibangkitkan Pak. Yub'asu kullu abdin, orang itu akan dibangkitkan ala ma mata alaih. Jadi berdasarkan matinya Pak. Artinya orang itu kalau matinya baik, orang itu besok dibangkitkan ya dalam keadaan baik. Orang itu matinya baik atau tidak Pak, itu berdasarkan kebiasaan setiap hari. Jadi ada perkataan yamutul abdu ala ma'asa alaih. Orang itu akan mati Pak berdasarkan kebiasaannya. Kalau kita itu terbiasa ngaji, terbiasa jamaah, terbiasa baca Quran, insya Allah kita matinya ya husnul khotimah. Yamutul abdu ala ma'asa alaih. Orang itu akan mati menurut kebiasaannya. Makanya ada yang matur ngeten nggih. Orang itu Pak nggih, ahli surga atau ahli neraka, orang itu bisa dilihat ketika dia di alam kubur. Tapi kita pengerti Pak orang dalam kubur. Orang itu di dalam kubur itu dia itu enak atau tidak, bagus atau tidak, itu tergantung ketika orang itu mau mati itu loh Pak. Jadi orang itu ketika mau meninggal itu simbol Pak, simbol. Makanya ketika orang itu ketika mau matinya itu dia baik, husnul khotimah, selalu di kuburnya ya enak Pak. Di kuburnya ya enak. Orang itu ketika mau mati, meninggalnya itu enak atau tidak tergantung amal kebiasaannya. Tergantung amal kebiasaannya. Maka ada perkataan yamutul abdu ala ma'asa alaih. Orang itu akan diwafatkan menurut kebiasaannya. Jadi kebiasaan apa itu ketika kita hidup itu akan menjadi penentu ketika kita meninggal. Orang yang keadaan yang dialami orang yang ketika mau meninggal itu bisa menjadi simbol orang itu bisa di akhirat enak atau tidak. Makanya karena kita nggak tahu kita matinya kapan, umur kita berapa, monggo kita banyak-banyak melakukan amal kebaikan. Makanya ini judulnya adalah bab banyak-banyak melakukan kebaikan di akhir-akhir umur. Karena kita nggak tahu umur kita, ya terus Pak nggih. Jadi kita terus di dalam melakukan amal-amal yang baik. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keringanan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam amal yang baik Pak. Kita dimudahkan di dalam melakukan amal soleh sehingga misalnya Allah mencabut nyawa kita sewaktu-waktu, kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada benarnya, apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.